Mahakarya tersembunyi yang lahir dari lautan. Negara ini lebih muda dari internet, namun di wilayahnya tersembunyi keajaiban yang tak terbayangkan. Kastil yang menyatu dengan tebing batu, danau yang berganti wajah seperti dongeng, serta sungai dengan warna hijau zamrud yang hampir tidak tampak nyata. Salah satu kastil bahkan pernah menyediakan makanan bagi pangeran pemberontak melalui labirin terowongan rahasia. Satu sungai menjadi garis depan paling berdarah dalam Perang Dunia I. Dan tradisi pernikahannya benar-benar akan membuat Anda berpikir ini hanya hayalan. Kisah-kisah menakjubkan seperti itu memenuhi setiap sudut negara ini. Namun kebanyakan orang bahkan sulit menemukan lokasinya di peta. Ini adalah Slovenia, mahakarya alam dan sejarah yang tersembunyi di depan mata. Lihatlah pegunungan yang menjulang di sini. Apa yang Anda lihat sebenarnya tidak seharusnya ada, karena 250 juta tahun yang lalu, seluruh Slovenia berada di bawah laut. Negara ini dulunya terletak di dasar Laut Tetis, laut dangkal dan hangat di mana kehidupan kuno berkembang dan kemudian punah. Namun Slovenia tidak hanya muncul dari kedalaman lautan itu. Ia membekukan masa lalunya dalam setiap batu. Hingga kini kita masih bisa menyentuh jejaknya dengan tangan sendiri. Di mata air Zalenci dekat Kranjska Gora, hubungan dengan masa lalu laut itu masih terlihat jelas. Air berwarna zamrud yang keluar dari bawah tanah telah menyaring melalui lapisan batu kapur yang terbentuk di dasar laut purba. Mineral dalam airnya bahkan lebih tua dari benua-benua yang kita kenal. Jika mengendarai jalan pegunungan sekitar Triglav, Anda sebenarnya sedang melintas di atas terumbu karang yang telah terkompresi jutaan tahun. Setiap terowongan yang dibuat melalui batu, setiap permukaan tebing yang dipahat untuk jalan raya, semuanya adalah bekas dasar laut kuno yang terdorong ke atas hingga menjulang ke langit. Bahkan kambing gunung yang tampak dengan percaya diri memanjat tebing curam, mereka sedang menginjakan kaki mereka pada sisa-sisa makhluk yang hidup 250 juta tahun yang lalu. Setiap pijakan mereka dulunya adalah rumah bagi karang, lili laut, dan kerang kuno. Yang paling luar biasa adalah kita masih bisa menemukan fosil-fosil itu dengan tangan sendiri. Sebuah batu yang terkikis di jalur pendakian mungkin mengungkapkan spiral indah amonit atau tangkai halus krinoid. Namun terkadang apa yang ditemukan bisa mengubah pandangan kita tentang evolusi. Dekat desa Sunyi Skurbina, ahli paleontologi menemukan sesuatu yang menakjubkan. Makhluk tanpa kaki depan, dengan tulang belakang seperti pita, dan hanya menyisakan jejak samar kaki belakang. Mereka menamainya Adriosaurus. Bukan reptil sepenuhnya, belum pula menjadi ular. Tertanam dalam batu kapur Slovenia, ini adalah bukti fosil dari proses evolusi. Tulang belakang berusia 95 juta tahun yang masih bisa kita telusuri dengan jari. Dari masa ketika alam sedang menyusun kembali cara makhluk bergerak. Namun, waktu tidak berhenti di sana. Juta-juta tahun berlalu, lautan naik turun, peradaban datang dan pergi. Pada abad pertengahan, Slovenia menghadapi tantangan baru, bukan kepunahan, melainkan serbuan invasi. Meskipun terlihat damai saat ini, jika diperhatikan lebih dekat, kita akan menemukan sebuah negara yang dibangun untuk bertahan hidup. Tidak akan ada yang membangun hingga 500 kastil jika tidak pernah menghadapi serangan dari segala arah. Petui adalah kota tertua di Slovenia yang masih hidup. Sebuah kapsul waktu dengan reruntuhan Romawi, menara abad pertengahan, dan atap bergaya barok yang berlapis-lapis di atas sebuah bukit. Ketika suku Magyar datang dengan cepat dari timur pada abad ke-10, penduduk Petui membangun kastil pertama di atas bukit yang hampir tidak mungkin dikelilingi. Strategi itu berhasil. Serangan Magyar terhenti di depan tembok pertahanan mereka. Kemudian datang bangsawan Celia dan segalanya berubah. Sebuah benteng sederhana bertransformasi menjadi kota benteng yang megah. Menara Frederick,
4 lantai batu yang penuh semangat perlawanan, benteng berbentuk 5 sisi dengan tembok berlapis menjadi benteng yang tak tertembus. Selama 100 lebih tahun, tidak ada pasukan yang bisa menguasai Celia, tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan, tidak ada tanda menyerah yang muncul. Namun, pasukan Ottoman akhirnya datang, dan Slovenia menunjukkan kejeniusannya dalam bertahan. Di Etos, mereka tidak hanya membangun kastil, melainkan mengalihkan seluruh sungai untuk menjadikannya pulau. Jika tidak dapat dicapai, maka tidak dapat ditaklukkan. Ada juga kastil Snesnik, terpelihara dengan sempurna, bersinar putih seperti dalam dongeng dengan parit yang mengelilinginya. Pada abad ke-17, perlindungan yang kuat membuat mereka berhenti membangun untuk perang dan mulai menunjukkan kemakmuran melalui keindahan, bukan tembok pertahanan. Sejarah Slovenia tidak hanya berada di museum, ia masih menghiasi bukit-bukit, mengawal sungai-sungai, dan menghiasi jalan-jalan raya. Tanah yang selalu diinginkan ini selalu dijaga dengan baik, namun beberapa tradisi bertahan hidup bahkan lebih kokoh daripada kastil-kastilnya. Bagaimana jika saya katakan ada tempat di Eropa di mana nuansa abad pertengahan tidak pernah hilang? Di mana pria masih melamar dengan cara yang paling unik yang bisa Anda bayangkan? Di ketinggian 1.600 mdpl di pegunungan Alpen, Velika Planina membentang seperti lanskap dari mitos. Sebuah dataran tinggi kuno yang dikelilingi oleh puncak batu runcing dan tersebar gubuk kayu tradisional. Ini adalah salah satu desa tradisional paling spektakuler di dunia. Setiap musim panas, gembala membawa kawanan ternaknya melalui jalur pegunungan kuno menuju gubuk kayu yang ditutupi genting cemara. Ketika musim dingin datang, mereka kembali ke lembah di bawahnya, menyisakan dataran tinggi untuk diterpa salju dan angin. Di sini anak-anak belajar membuat keju bahkan sebelum belajar membaca. Bukan keju biasa, melainkan dengan resep yang sama seperti yang digunakan oleh kakek buyut mereka, terpanam dalam ingatan otot seperti doa yang selalu diingat. Dan tentang lamaran itu, gembala mengukir janji romantis pada keju berbentuk pir yang menyerupai payudara wanita. Dibuat berpasangan, satu untuknya dan satu untuknya. Jika dia menerima kejunya, berarti dia menerima lamaran. Selama berabad-abad, cinta di Slovenia benar-benar berbau keju. Sementara dunia berlari mengejar masa depan, di sini mereka membuat masa depan bersabar menanti keindahan tradisi. Kini ribuan wisatawan datang mencari apa yang tidak pernah dilupakan oleh nenek moyang mereka. Slovenia yang telah kita jelajahi, dengan kastil-kastilnya, tradisinya, dan kehidupan pegunungan yang tenang, telah ada selama berabad-abad tanpa pernah benar-benar menjadi Slovenia. Ia pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Austria, kemudian negara bagian Yugoslavia. Namun pada tahun 1991, sudut kecil ini di Eropa berhasil merdeka dengan cara yang luar biasa. Sementara sebagian besar Yugoslavia hancur dalam perang saudara yang dahsyat, Slovenia pergi dengan tenang, tanpa heboh, hanya dengan keyakinan yang teguh. Pada bulan Juni 1991, Slovenia menyatakan kemerdekaannya. Tidak banyak yang percaya upaya ini akan berhasil, dan tentara Yugoslavia datang menghadangnya. Namun orang Slovenia tidak mundur. Pertempuran pecah di jalan pegunungan dan pos perbatasan. Namun ini bukan hanya pertempuran antara tentara dengan tentara. Orang Slovenia biasa, petani, guru, pedagang, menghalangi kolom tank dengan mobil mereka sendiri. Keluarga berdiri di tengah jalan pegunungan, menolak untuk berpindah. Di Perburatnowa Burda, desa Slapnik menghilangkan penduduk terakhirnya pada tahun yang sama, 1991. Sementara Slovenia lahir, beberapa desa punah seiring waktu. Beberapa dekade kemudian, Kastil Ljubljana mengawasi kafe-kafe di mana orang-orang menikmati kopi dengan damai. Anak-anak bermain di bawah bendera yang pernah menjadi simbol revolusi. Anda tidak akan menemukan bekas luka perang yang mencolok di sini. Hanya sebuah negara yang keluar dari sejarah panjangnya dan terus melangkah maju. Namun, Slovenia tidak pernah menjauh dari dunia. Ia menjadi tempat di mana dunia bertemu. Pada pagi hari 26 Juni 1991, orang-orang Piran bangun sebagai warga Slovenia. Padahal malam sebelumnya, mereka tidur sebagai warga Yugoslavia. Dengan alun-alun bergaya Venesia yang sama dan pemandangan Laut Adriatik yang tak berubah,
namun tiba-tiba menjadi bagian dari negara yang berbeda. Slovenia hanya memiliki 46 km garis pantai, lebih pendek dari banyak danau di dunia, namun di irisan kecil tersebut terletak sebuah kota yang begitu indah sehingga UNESCO harus memberikan perlindungan khusus. Anda bisa berjalan dari Slovenia ke Kroasia hanya dalam waktu 3 menit, namun diperlukan dekade untuk menyepakati lokasi tepat di mana perbatasan melintasi teluk. Mengemudi ke pedalaman menuju Maribor, Anda akan menemukan daerah anggur Slovenia. Ikuti jalur anggur yang melintasi bukit di atas kota, dan pemandu akan menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Tanaman anggur paling tua di dunia yang masih menghasilkan buah, tumbuh di atas sebuah bangunan di pusat kota Maribor. Berusia 400 tahun, ia bertahan dari pengepungan Ottoman, Perang Dunia, dan kolektivisasi komunis, dengan tanaman yang sama, lokasi yang sama, dan resep keluarga yang tak pernah berubah. Dari ibu kota anggur Slovenia, kita pergi ke selatan menuju Ljubljana, ibu kota resmi negara ini. Ljubljana terasa berbeda dari ibu kota Eropa lainnya. Tidak ada kekacauan lalu lintas yang menyiksa, tidak ada stres perkotaan yang menguras energi, hanya jalan-jalan yang rindang dengan pepohonan, di mana orang bersepeda ke tempat kerja dan kafe terbuka membentang sepanjang sungai berwarna zamrud. Kota tua muncul dengan lembut dari tepi sungai Ljubljana, dihiasi oleh kastil abad pertengahan yang mengawasi segala sesuatu. Berjalan melintasi jembatan, Anda akan menemukan ribuan gembok cinta yang ditinggalkan oleh pasangan, sebuah tradisi yang mengubah persimpangan kota menjadi monumen romansa. 4 naga perunggu yang menjaga jembatan naga diilhami oleh legenda bahwa Jason dan Argonauta membunuh seekor naga di sini saat melarikan diri dengan bulu emas. Penduduk lokal menyebutnya kota yang dicintai. Ljubljana dalam bahasa Slovenia berarti yang dicintai. Dan ketika Anda berjalan di jalan-jalan damainya, Anda akan mengerti mengapa. Di balik keindahan kota ini, terdapat dedikasi satu orang pria, Jože Plečnik. Ia menghabiskan dekade untuk membentuk kembali Ljubljana dan pengaruhnya terasa di mana-mana. Jembatan 3, ia mengubah satu jembatan pertengahan menjadi 3 tanpa merusak struktur aslinya. Perpustakaan Nasional, sebuah kuil bagi buku yang dibangun seperti Istana Venesia, pasar sentral dengan kolom penutup yang mengikuti lekukan sungai, hingga pemakaman penjara, di mana bahkan kematian dihormati dengan kolom Yunani monumental. Semuanya berasal dari visi tunggal sang arsitek tentang kota yang sempurna. Di pedesaan dekat perbatasan Italia, Slovenia menjaga sesuatu yang hampir hilang di dunia lain. Garis keturunan yang tak pernah putus selama lebih dari 400 tahun. Di Lipika, kuda putih bergerak dengan gerakan yang indah seperti puisi. Ini bukan kuda biasa. Setiap kuda Lipizzanaar di dunia, dari sekalah berkuda Spanyol Wina hingga istana kerajaan di seluruh Eropa, dapat menelusuri asal-usulnya ke tempat ini. Didirikan pada tahun 1580, Lipika adalah tempat di mana keluarga Habsburg memutuskan untuk menciptakan kuda yang perfect. Namun ada kejutan menarik, kuda putih yang terkenal ini tidak lahir dengan warna putih. Setiap satu di antaranya mulai hidup dengan warna coklat tua atau hitam, kemudian perlahan berubah menjadi putih murni selama 7 hingga 8 tahun. Seperti melihat mereka meraih takdir kerajaan mereka, satu tahap warna pada satu waktu. Seperti kuda-kuda itu, Slovenia sendiri berubah secara perlahan dan pasti. Ia menjadi titik temu di mana Eropa menyatu. Disiplin Austria dengan sentuhan Mediterania, presisi Jerman dengan jiwa Slavi, tempat di mana Eropa Tengah bertemu Balkan dan pegunungan Alpen menyentuh Laut Adriatik. Dan mengalir di hantara jantungnya adalah sungai yang membentuk negara ini dari batu padat, Sungai Socha, yang sekarang menjadi tempat di mana orang datang untuk menguji keberanian. Namun makna keberanian di sini sangat berbeda dari masa lalu.
Soca bermula sebagai bisikan lembut di pegunungan Julian, dari tetesan air leleh yang berkembang menjadi aliran kuat. Ia berasal dari air leleh pegunungan Alpen, berkelok-kelok melalui batu kapur yang dibentuk oleh lautan purbawa, dan membentuk warna yang hampir tidak dapat ditangkap dengan akurat oleh kamera apapun, Sungai Zamrud Slovenia. Namun di balik keindahannya, sungai itu menyembunyikan bekas luka mendalam. Selama 2 tahun, ini adalah neraka bumi, garis depan ISO. Perang Dunia Pertama datang ke Slovenia, dan sungai ini menjadi garis depan antara Kekaisaran Austria-Hungaria dengan Italia. Sebanyak 12 pertempuran besar terjadi di sepanjang tepinya, di mana tentara gugur untuk desa-desa yang mereka tidak dapat menyebutkan namanya.